Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel Cerita Horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Mas, kamu denger nggak sih? Berisik banget suara keranda di sebelah. Kenapa nggak dipindah aja ke musola sih kerandanya? Kataku pada Mas Guntur. Sedari tadi kami mencoba memejamkan mata, tapi selalu saja gagal karena harus terganggu oleh suara keranda. Padahal jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Istighfar, Rin. Itu bisa jadi pertanda akan ada orang yang meninggal dalam waktu dekat. Lagian keranda itu sudah ada di sini dari semenjak aku kecil, ujar Mas Guntur. Kenapa harus di sini sih, Mas? Enggak ada tempat lain emangnya, protesku lagi. Dari keranda lama sampai ganti keranda baru selalu ditempatkan di sini. Dulu Bapak Ketua RT dan keterusan sampai sekarang kerandanya di sini, sahutnya, menjelaskan meski sebenarnya Mas Guntur juga tak nyaman dengan keranda itu. Aku hanya bisa terdiam menahan rasa sebal. Kapok rasanya ikut tinggal di kampung suami di Desa Langensari. Seminggu pertama kami masih hidup tentram. Namun, hari ini rasa tentram itu tiba-tiba saja terusik. Dari tadi sore, keranda yang diletakkan di ruang khusus samping rumah ini terus-menerus mengeluarkan suara deritan. Beberapa menit, memang keranda itu sempat terdiam. Mas Guntur pun tampaknya sudah terlelap. Namun, kali ini suara itu kembali terdengar. Bukan hanya merasa sebal, jujur saja aku juga takut. Imajinasiku berkeliaran membayangkan hal-hal yang menyeramkan. Terbayang di otakku bagaimana rupa mayit yang sudah dipocong dengan kain kafan. Terbayang pula hantu di film-film horor yang pernah kutonton. Di tengah kegelisahanku melawan rasa takut, tiba-tiba saja terdengar ketukan pintu depan. Siapa ya? Apa Pak Wawan, mertua kami, yang baru pulang dari ronda? Mas bangun, aku mencoba membangunkan Mas Guntur. Berharap ia mau menemaniku membuka pintu, sialnya, Mas Guntur tetap sulit dibangunkan. Terpaksa, aku harus berani membuka pintu sendiri. Hening. Belum terdengar lagi suara keranda. Namun, aroma cendana menguar di dalam rumah ini. Aromanya persis seperti aroma jenazah yang sedang dikafani. Aku melangkah pelan menuju pintu depan. Sempat mengintip melalui celah tirai jendela. Ternyata ada sesosok perempuan hamil besar berdiri di depan. Pintu pun kubuka perlahan. Bu Siska, panggilku. Bu Siska adalah istri tukang ojek di tempat kami. Rumahnya berada di ujung gang. Aku mengenalnya karena sering memesan barang melalui suaminya. Maaf mengganggu malam-malam, Mbak. Saya disuruh ambil kain kafan. Ada yang meninggal, ucapnya. Innalillahi, siapa yang meninggal, Bu? Orang sini sempat kaget. Ternyata benar kata Mas Guntur. Ada orang meninggal. Iya, Mbak. Jawab Bu Siska singkat. Oh, bentar ya, Bu Siska. Saya bangunin suami saya dulu, ya. Bu duduk aja dulu. Sini masuk, ajakku mempersilahkannya masuk. Nunggu di sini aja, Mbak. Suami saya udah nungguin di depan, tolaknya dengan senyum ramah. Oke, bentar ya, Bu. Ujarku lagi. Aku bergegas masuk ke dalam kamar dan membangunkan Mas Guntur. Selain menjadi tempat penyimpanan keranda, rumah Pak Wawan juga dipercaya sebagai tempat penyimpanan kain kafan milik desa. Mas, ada yang mau ambil kain kafan? Mas, teriakku hingga membuat Mas Guntur gelagapan.
Apa? Kafan? Kain mori maksudnya? Siapa yang meninggal? Mas Guntur bergegas turun dari ranjang dengan mata merah. Dia langsung masuk ke kamar kosong di sebelah kamar kami. Tak berselang lama, Mas Guntur keluar dari kamar kosong dengan membawa lipatan kain putih. Kami berdua buru-buru menuju ruang depan untuk memberikan kain kafan. "Ini, ada apa kenapa pada gugup begini?" tanya Pak Wawan yang tiba-tiba muncul di hadapan kami. "Anu, Pak, ini tadi ada Bu Siska datang mau ambil kain kafan. Ada orang meninggal ya katanya." "Siapa, Pak?" tanyaku balik menyelidik. "Apa, Siska? Yang benar kamu?" Entah mengapa tiba-tiba Pak Wawan berteriak seperti kaget. "Iya, Bu Siska, Pak," sahutku. "Astaghfirullahalazim. Siska." Pak Wawan menggeleng pelan. Dia terduduk lemas di kursi yang ada di dekat kami. Kami pun bingung dengan reaksi Pak Wawan. "Ada apa sebenarnya?" tanyaku dalam hati. "Bapak, kenapa, Mas?" tanyaku sambil melirik ke arah Mas Guntur. Namun, Mas Guntur pun terlihat sama bingungnya denganku. Pak Wawan menarik napas dalam-dalam, seolah sedang berusaha menenangkan diri. Dengan suara pelan, ia berkata, "Siska meninggal sore tadi, Rin?" Jawab Pak Wawan dengan nada gelisah yang tak bisa dia sembunyikan lagi. "Tadi Bu Siska datang dengan suaminya juga." "Yang benar, Pak, aku merasa sekujur tubuhku mendadak dingin. Tapi tadi jelas-jelas Bu Siska datang ke sini minta kain kafan." Kataku terbata-bata. Pak Wawan menatapku tajam, matanya penuh kecemasan. "Kamu yakin itu Siska?" tanya Pak Wawan dengan nada cemas. Aku mengangguk mantap. "Yakin, Pak." Saya lihat dia langsung. Dia berdiri di depan pintu rumah ini. Masih sempat ngobrol juga. Ucapku gugup. Pak Wawan berdiri dengan gerakan kaku. "Kamu ngasih kain kafan ke dia?" tanyanya. Belum sempat aku menjawab, suara deritan keranda kembali terdengar dari ruang samping rumah. Suaranya kini lebih keras, membuat bulu kuduku meremang. Pak Wawan langsung menuju ke ruang samping dengan langkah cepat, diikuti olehku dan Mas Guntur. Saat kami tiba di sana, ruangan itu kosong seperti biasa. Keranda itu diam, tak ada yang aneh setidaknya secara kasat mata. Namun, aroma cendana yang sebelumnya samar, kini semakin menyengat. "Mas, Pak, saya nggak enak hati. Tapi, coba kita ke rumah Siska sekarang," kata Pak Wawan sambil memegang dadanya. Tanpa banyak bicara, kami bertiga bergegas menuju rumah Bu Siska yang berada di ujung gang. Suasana malam begitu sunyi, hanya suara anjing menggonggong dari kejauhan yang menemani langkah kami. Ketika sampai di sana, rumah Bu Siska gelap gulita. Hanya ada lampu kecil di teras yang menerangi pintu depan. Namun, di halaman rumahnya, terlihat beberapa orang sedang duduk lesehan dengan wajah lesu. "Pak Saiful, maaf, saya mau tanya." Pak Wawan langsung menyapa salah satu dari mereka. Pak Saiful, yang ternyata tetangga dekat Bu Siska, menjawab dengan nada berat. "Siska meninggal tadi sore, Pak Wawan. Suaminya juga ada di dalam rumah, lagi nangani persiapan buat besok pagi." Jelasnya. Aku membeku di tempat, merasakan hawa dingin menjalar di tengkuku. Tapi Bu Siska tadi ke rumah kami, gumamku setengah berbisik. Pak Saiful memandangku bingung. "Apa maksudnya, Mbak?" tanyanya dengan sedikit ketus. Mas Guntur menarik napas panjang, lalu mencoba menjelaskan situasi aneh yang terjadi di rumah tadi.
Wajah Pak Saiful berubah pucat mendengar cerita itu. Dia segera memanggil suami Bu Siska, Pak Anwar, keluar dari rumah. Pak Anwar muncul dengan langkah gontai, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Setelah mendengar penjelasan kami, ia hanya diam. Tapi, tiba-tiba dia berkata dengan suara serak, "Sore tadi, sebelum Siska meninggal, dia sempat bilang mau nitip pesan ke seseorang. Dia nggak bilang siapa, cuma bilang ada kain kafan yang harus diambil malam ini." Jelasnya dengan nada terpukul. Semuanya terdiam. Pikiran kami berputar-putar, mencoba mencari jawaban logis di balik semua ini. Pak Wawan akhirnya memutuskan untuk pulang. Sebelum pergi, ia menyampaikan belasungkawa kepada Pak Anwar dan memintanya menghubungi kami jika butuh bantuan. Ketika kembali ke rumah, suasana terasa semakin mencekam. Bau cendana yang tadi sempat hilang kini menyeruak lagi. Bahkan, suara deritan keranda itu muncul lagi, lebih jelas dan panjang. "Ini nggak wajar, Pak," ujar Mas Guntur. "Istighfar, semua. Jangan kasih ruang buat rasa takut. Ini mungkin cobaan," ucap Pak Wawan, mencoba menenangkan. Namun, tepat saat itu, terdengar ketukan keras di pintu depan. Suaranya menggema di tengah malam yang sunyi. Kami saling berpandangan, tak ada yang berani bergerak. "Biar aku saja," kata Pak Wawan akhirnya, berjalan ke arah pintu dengan langkah mantap. Aku dan Mas Guntur hanya bisa mengikuti dari belakang. Saat pintu dibuka, tak ada siapapun di luar. Hanya angin malam yang dingin menusuk kulit. Tapi di lantai teras, ada sebuah kain putih yang terlipat rapi. Pak Wawan memungut kain itu dengan tangan bergetar. Saat ia membuka lipatannya, terlihat nama Siska yang terjahit rapi di salah satu sudutnya. Ini kain kafan yang baru kubeli minggu lalu," ujar Pak Wawan dengan suara bergetar. Aku merasa lututku lemas, hampir terjatuh. Mas Guntur segera memelukku, mencoba menenangkan. Malam itu, kami semua berkumpul di ruang tengah, membaca ayat suci Al-Quran hingga menjelang subuh. Suara deritan keranda akhirnya berhenti. Begitu pula aroma cendana yang perlahan menghilang. Keesokan harinya, kami mendengar kabar dari Pak Saiful bahwa pemakaman Bu Siska berjalan lancar. Namun, sampai hari ini, setiap kali aroma cendana tercium di rumah ini, aku tahu itu adalah pertanda bahwa seseorang sedang berpamitan. Setelah malam yang mencekam itu, suasana di Desa Langensari kembali tenang. Namun, perasaan misterius yang menyelimuti rumah mereka tidak kunjung sirna. Rina, yang masih terbayang dengan kejadian aneh itu, berusaha mengalihkan pikirannya dengan melakukan aktivitas sehari-hari. Dia mencoba untuk beradaptasi dan berbincang dengan tetangganya seperti biasanya, meskipun rasa takut masih mengganggu pikirannya. Di siang hari, Rina dan Mas Guntur pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan. Meskipun hari itu terang, aroma cendana masih menyengat dalam ingatannya. Sesekali, dia merasa seolah ada yang memperhatikannya. Mas Guntur melihat bahwa Rina tampak gelisah, bertanya, "Rina, ada apa? Kamu terlihat tidak tenang," tanya Mas Guntur cemas. "Tak ada apa-apa, Mas. Hanya sedikit lelah," jawab Rina sambil memaksakan senyumnya. Namun, Mas Guntur tahu ada yang tidak beres. Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar, meskipun Rina merasa langkahnya dipenuhi rasa cemas. Sesampainya di pasar, mereka bertemu dengan beberapa tetangga. Semua orang berbicara tentang Bu Siska. "Wah, malam itu benar-benar aneh, ya? Banyak yang merasakan hal yang sama," ujar Bu Leni, seorang tetangga. "Yah, memang terasa berbeda.
Seolah ada yang ingin disampaikan, sahut Pak Maman, tetangga lainnya. Rina hanya bisa mendengarkan, semakin merasakan beban di dalam hatinya. Dia mencoba mencari gambaran tentang keberadaan Bu Siska setelah berpulang. Di malam hari, mereka berdua kembali ke rumah. Senja mulai menyelimuti desa, dan Rina sudah mulai merasa adanya ketidaknyamanan yang menghantui. Dia mencoba untuk tidur lebih awal, berharap bisa melupakan semua yang terjadi. Tapi, suara deritan keranda itu kembali terdengar. Rina langsung terbangun, jantungnya berdetak cepat. Dia menoleh ke arah Mas Guntur yang terlelap. "Mas, bangun," pintanya, tetapi tidak ada respons. Dengan pelan, Rina memutuskan untuk melihat sendiri. Dia keluar dari kamar dan berjalan perlahan ke ruang samping, tempat di mana keranda biasanya disimpan. Suara deritannya semakin kuat, seolah menantangnya untuk mendekat. Dengan hati berdegup kencang, Rina membuka pintu. Di dalam ruangan itu, semuanya terlihat biasa saja. Namun, aroma cendana kian menyengat dan tiba-tiba dia mendengar bisikan lembut, "Rina!" Rina terkejut dan hampir berteriak. Dia menutup mata sejenak, berusaha menenangkan diri. "Ini pasti hanya imajinasiku," bisiknya pada diri sendiri. Tapi saat dia membuka mata, sosok Bu Siska berdiri di depannya dalam balutan kain putih, tersenyum lembut. Bu Siska, apa yang terjadi?" Rina tergugup, seakan tak percaya. Di satu sisi, dia merasa takut, tetapi di sisi lain, ada rasa iba yang mendalam. Bu Siska menggeleng, "Tenang, Rina. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Jangan kamu abaikan pesan yang kuberikan," kata sosok Bu Siska. "Apa maksud Bu Siska?" tanya Rina, suaranya serak. Senyum Bu Siska terhapus, digantikan ekspresi serius. "Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Tolong sampaikan pada Mas Guntur untuk menjaga keranda ini dengan baik. Dia akan mendapatkan petunjuk," ujar sosok itu. Beberapa detik berlalu sebelum Rina bisa bicara. "Tapi, Bu, kenapa harus kami?" Dia merasa terjebak dalam situasi yang tidak seharusnya dia alami. Karena keranda ini lebih dari sekedar tempat. Ia adalah jembatan antara dunia kita, sahut Bu Siska, dan seketika sosoknya menghilang. Hanya aroma cendana yang tertinggal membuat Rina merasa kedinginan. Dia hanya bisa berdiri terpaku di sana, bingung dan takut. Keesokan paginya, Rina menceritakan semua kejadian kepada Mas Guntur. Awalnya, Mas Guntur tidak percaya, tetapi melihat ketakutan di wajah istrinya membuatnya mulai mengerti. "Kita harus melakukan sesuatu, Rina. Jika ini berkaitan dengan keranda, kita tidak bisa mengabaikannya," katanya dengan serius. Mereka memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang kiai di kampung sebelah, seorang kiai yang terkenal yang mungkin bisa memberikan pencerahan. Dalam perjalanan mereka, Rina terus bergulat dengan bayangan sosok Bu Siska dan pertanyaan tentang kebenaran pesan itu. Saat tiba di rumah kiai, mereka disambut dengan baik. Kiai menjawab dengan ramah saat mereka menjelaskan apa yang terjadi, terutama tentang pesan yang diterima Rina dari Bu Siska. Kiai menatap mereka dengan penuh perhatian. "Sepertinya situasimu cukup rumit," ujarnya, matanya berkilau penuh wibawa. "Keranda itu bukan hanya simbol, tetapi juga membawa energi dan kenangan. Jika dia diperlakukan dengan baik, maka semua akan baik-baik saja. Namun, jika sebaliknya, bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan," jelasnya. Rina dan Mas Guntur mengangguk, menyadari betapa pentingnya menjaga keranda tersebut.
Setelah berdiskusi lebih lanjut, Kiai memberi mereka beberapa petunjuk tentang cara menjaga keranda dan memastikan semuanya tetap tenang di rumah. Ada satu hal lagi yang penting, kata Kiai sebelum mereka pergi. Jika kamu merasa ada yang mengganggu, silakan melakukan doa atau melantunkan ayat suci Al-Quran untuk mengingat yang telah pergi. Imbuhnya. Sepanjang perjalanan pulang, Rina merasa sedikit lebih tenang. Dia merasa bahwa ada harapan untuk menyelesaikan semua ini dengan baik. Ketika mereka tiba di rumah, suasana tampak lebih cerah daripada biasanya. Aroma cendana masih tercium ringan, tetapi tidak sekuat sebelumnya. Malam itu, mereka mendekati keranda dan melakukan apa yang diajarkan Kiai. Rina mengajak Mas Guntur membaca doa untuk menenangkan jiwa yang mungkin masih terikat oleh kenangan dan rasa sakit. Setelah beberapa saat, suasana di rumah terasa lebih nyaman, walau Rina masih merasakan getaran halus dari keranda itu. Hari-hari berlalu, dan pengetahuan yang diberikan Kiai membantu Rina dan Mas Guntur menjaga rumah. Mereka berusaha hidup normal dan berinteraksi dengan tetangga tanpa rasa takut. Namun, Rina tidak bisa sepenuhnya melupakan Bu Siska. Dia merasa ada tanggung jawab untuk menjaga percikan kenangan yang ditinggalkan. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Rina terbangun oleh suara keranda lagi. Namun, kali ini suara itu terdengar lebih lembut. Dia melihat Mas Guntur masih terlelap. Rina memutuskan untuk mendengarkan lebih dekat. Dengan hati-hati, dia berjalan menuju ruang samping. Begitu menatap keranda, dia merasa seperti ada cinta dan perdamaian yang mengalir dari dalamnya. Bu Siska, jika engkau di sini, tunjukkan padaku apa yang mesti kami lakukan, bisiknya. Tiba-tiba, aroma cendana memenuhi udara dan dia mendengar bisikan lembut. Rina, terima kasih sudah membantuku. Kini aku bisa pergi dengan tenang. Rina terkejut, tetapi perasaan tenang mulai menyelimuti hatinya. Dia merasa lega, seolah beban berat akhirnya terangkat. Ketika Rina kembali ke tempat tidur, dia menemukan Mas Guntur terjaga. Kamu dari mana, Rina? Tanya Mas Guntur. Baru saja aku mendengar suara dari keranda, Mas. Sepertinya Bu Siska kini sudah pergi dengan tenang, jawab Rina dengan senyuman. Keesokan harinya, Rina dan Mas Guntur pergi ke rumah Pak Wawan dan menyampaikan apa yang terjadi. Pak Wawan mendengarkan dengan seksama dan mengangguk. Aku percaya pada pertanda dan pesan dari yang telah pergi. Kita harus terus menjaga keranda dan mengingat mereka dengan baik, ujarnya. Sejak saat itu, Rina dan Mas Guntur melakukan peringatan kecil untuk mengenang Bu Siska dan berbagi cerita tentangnya dengan tetangga. Suasana di desa kembali hangat, dan kehadiran keranda mulai dianggap sebagai pengingat akan arti hidup dan kematian. Bulan pun berlalu, dan desa Langensari menjadi lebih tenang. Rina merasakan kedamaian setiap kali aroma cendana muncul, seolah Bu Siska mengingatkan bahwa tidak ada yang hilang sepenuhnya. Beberapa bulan kemudian, Rina dan Mas Guntur mulai punya anak yang diberi nama Siska sebagai penghormatan pada mengenang sosok yang baik. Kehidupan mereka pun dipenuhi kebahagiaan baru. Suatu malam, saat mereka berkumpul dengan keluarga, tiba-tiba mereka mendengar suara deritan keranda. Rina dan Mas Guntur saling memandang, mengingat semua pengalaman yang telah dilalui. Beberapa bulan kemudian, Rina dan Mas Guntur mulai punya anak yang diberi nama Siska sebagai penghormatan pada mengenang sosok yang baik. Kehidupan mereka pun dipenuhi kebahagiaan baru. Suatu malam, saat mereka berkumpul dengan keluarga, tiba-tiba mereka mendengar suara deritan keranda. Rina dan Mas Guntur saling memandang, mengingat semua pengalaman yang telah dilalui.
Namun, kali ini Rina tersenyum. Dia tahu, dengan segala hal yang terjadi, mereka telah belajar bahwa hidup dan kematian adalah bagian dari perjalanan yang sama. Rina mengajak semua orang untuk memberi doa bersama, merangkul masa lalu sembari menyambut masa depan. Dari cerita di atas, kita belajar bahwa hidup dan kematian adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan kita. Ketika kehilangan seseorang yang kita cintai, kita mungkin merasa hancur dan bingung. Namun, perjalanan tersebut dapat mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen, kenangan, dan pelajaran yang mereka tinggalkan. Merayakan hidup dengan cara menghormati yang telah pergi, seperti mengenang kebaikan dan kisah-kisah indah tentang mereka, memberikan kita ketenangan dan pengingat akan nilai-nilai yang benar-benar penting dalam hidup. Selain itu, cerita ini juga mengajak kita untuk tidak takut menghadapi hal-hal yang tidak pasti dalam hidup. Kekuatan untuk menjaga harapan dan cinta di tengah kesulitan adalah kunci untuk menjalani hidup yang bermakna. Setiap tantangan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Dengan saling mendukung dan berbagi cerita satu sama lain, kita bisa membangun ikatan yang lebih kuat dalam komunitas kita dan mendorong satu sama lain untuk menjalani kehidupan dengan penuh keberanian dan empati. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.